Pangapora Tretan, kali ini Pak Cubit akan berbagi bagaimana cara memulai membuat konten kreatif dan estetik di FB Pro, TikTok ataupun di Instagram dengan menggunakan aplikasi yang sedang trending yaitu CapCut. Nah, kita mulai dengan CapCut versi gratisan ya. Nah, untuk yang versi berbayar kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Oke, gas. Oke, Tretan. Kita mulai dengan membuka Google Play Store. Di sini kita bisa mengetikkan CapCut. Lalu kita klik. Lalu di bagian sini bisa kita klik install. Nah, ketika kita pertama kali membuka CapCut, kita diminta untuk menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan privasi. Kita klik setuju dan lanjutkan ya. Oke, di bagian ini manakah dari peran berikut yang paling menggambarkan Anda? Di sini Anda menjawab sesuai dengan yang diminta. Kalau saya akan memilih pengguna pribadi. Lalu kita klik berikutnya. Nah, di bagian ini apa yang ingin Anda lakukan? Saya akan memilih proyek sekolah karena itu sesuai dengan preferensi saya. Kemudian berikutnya, jenis video apa yang Anda buat dengan CapCut? Mungkin saya akan memilih video mengikuti tren. Nah, kemudian dari mana Anda mengetahui tentang CapCut? Saya akan memilih dari teman karena memang saya mendapatkan informasi tentang CapCut dari teman. Kemudian klik mulai. Nah, di sini tekan-tekan kita langsung melihat tampilan antarmuka dari CapCut. Yuk kita fokus pada menu di bagian bawah layar CapCut ini. Di situ ada edit. Nah, di edit ini tentu kita bisa mengedit konten-konten kita ya. Kemudian setelah edit ada template. Nah, di template ini sebenarnya mempermudah kita untuk membuat video-video instan ya, berdasarkan template yang sudah disediakan. Kemudian di sebelahnya ada kotak masuk dan di bagian paling kanan ada saya. Nah, di saya ini Tatretan saja kita bisa login ya, mendaftar sebagai pengguna CapCut baik menggunakan Gmail, TikTok ataupun menggunakan Facebook atau bisa juga dengan email pribadi. Oke, nah kita akan fokus pada menu edit ya rekan-rekan. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa menu yang sudah tampil di bagian atas. Nah, kita coba klik perluas, maka di situ akan banyak lagi menu yang tampil dan mungkin ini akan saya buatkan video terpisah di video-video yang akan datang. Kita sekarang fokus bagaimana membuat proyek baru. Caranya adalah dengan mengklik proyek baru. Oke, setelah itu kita akan diminta untuk memberikan akses agar semua media yang ada di HP kita itu bisa diakses oleh CapCut. Dan ini adalah untuk notifikasi ya. Kalau rekan-rekan tidak ingin ada notifikasi dari CapCut, rekan-rekan bisa mengklik batal. Oke, kita fokus di bagian atas. Rekan-rekan di situ ada album, terus pustaka, video, dan foto. Kalau kita klik album, maka di situ akan muncul semua folder yang ada di HP kita. Nah, misalnya kita ingin menampilkan video atau gambar dari kamera, maka kita tinggal pilih kamera. Maka di situ video yang tampil adalah dari folder kamera HP kita sendiri. Nah, ini foto ya. Kita balik lagi ke video dan di sini saya ingin memasukkan salah satu video yang ini. Di bagian yang saya tandai ini adalah timeline ya. Dimana timeline ini adalah tempat kita menyusun aset-aset yang kita ingin masukkan. Mungkin video, mungkin audio, bisa juga grafis ya, bisa juga teks dan lain sebagainya yang bisa kita masukkan di sini nih. Kita susun, kita atur, kita percantik misalnya atau kita kasih efek dan lain sebagainya. Oke. Dan di bagian atasnya di situ ada tombol play and pause ya. Jadi itu kita bisa putar ataupun kita pause. Dan di atasnya tombol pause di situ ada area di mana di situ adalah preview dari
tampilan timeline kita secara real time. Terus di bagian kanan, di situ rekan-rekan ada tombol full screen. Jadi ini semacam tampilan sementara kalau kita ingin melihat konten-konten ataupun aset yang sudah kita edit. Terus di bagian kanannya ada tombol undo dan redo. Baik rekan-rekan, di bagian bawah di situ ada menu-menu yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk memasukkan efek, memasukkan teks, memasukkan audio, memberikan efek animasi dan lain sebagainya. Semuanya terpampang di situ. Dan mungkin kita akan buatkan video terpisah untuk semakin memperdalam menu-menu tersebut. Oke rekan-rekan, kita lanjut dengan menu berikutnya, yaitu di bagian atas. Di situ kalau kita perhatikan ada sebuah angka 1080p. Nah, kita klik di situ. Di sini sebenarnya kita bisa mengatur agar output yang dihasilkan dari proses editing ini seberapa resolusinya. Nah, di situ ada 720p, 1080p, 2K dan 4K. Kalau saya sendiri sebenarnya yang aman tuh di angka 720 sampai 1080. Nah, ini sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan ataupun tampilan dari HP-HP zaman sekarang ya. Dan kalau saya dibanding 720p, saya tentu lebih memilih 1080p ya. Tentu karena resolusinya lebih tinggi, lebih halus, walaupun tentu kapasitasnya lebih tinggi. Oke rekan-rekan, kalau rekan-rekan milih yang mana nih? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, berikutnya kita lihat di situ ada menu ekspor ya. Di menu ekspor itu tentu sebagaimana tulisannya, tentu itu adalah fungsinya untuk merender ya, mengekspor dari konten-konten yang sudah kita edit, kita susun, kita kasih efek dan lain sebagainya untuk kita unggah di media sosial tentunya. Dan rekan-rekan, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah tentang perbedaan versi gratis dan versi berbayar dari CapCut ya. Nah rekan-rekan, perbedaan dari CapCut versi berbayar dan versi gratisan itu, misalnya nih, kita bisa klik di efek video ya. Nah, di situ terpampang tuh, ada yang berlabel Pro, ada juga yang polosan ya. Nah, tentu yang labelnya Pro itu adalah untuk yang berbayar, dan yang polosan itu bisa digunakan oleh pengguna versi gratisan. Nah, kalau kita maksa nih pakai yang ada labelnya Pro, maka ketika kita mau ekspor itu biasanya tidak bisa. Dan rekan-rekan, berita baiknya saya punya trik agar bisa Pro, dan itu bisa diupdate ya tentunya dengan persyaratan-persyaratan ya. Nanti mungkin di video berikutnya akan saya bahas. Nah, mungkin sampai di sini dulu video pengenalan dari CapCut ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga untuk mengikuti channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.